Sik, dua, telu, ngeraris. Om Swastiastu, Kak Bemo. Rajang sore, Cening Budi, pamiarsa sarang sami. Salam congkak. Salam congkak, congor Kak Bemo. Sebelum Kak Bemo bercerita tentang kisah cinta Jayaprana dan Layon Sari yang menjadi kisah cinta orang Bali. Kisah cinta makin Kak Bemo. Terus cinta nih. Cinta lagi. Karena memang kisah percintaan itu seumur manusia hidup sampai sekarang adalah hal yang menarik untuk diceritakan. Oke, nanti request kisah cintanya Kak Bemo boleh? Kak Bemo? Boleh, itu kan apalagi masih orangnya masih hidup kan gampang bercerita. Sebelum Kak Bemo menceritakan, melanjutkan, mohon yang belum subscribe pencet tombol merah, tonton, like, komen, dan share di media sosial masing-masing. Para subscriber, penonton setia channel Kak Bemo, semoga Kak Bemo dapati dalam keadaan sehat walafiat, segar ogar tur membekal gitu. Nah, itu motonya ya. Segar ogar tur membekal. Mau minta minum kopi dulu biar santai. Mau tuturan satu, mulai tutur nih Kak tuturan. Apa judulnya Kak Bemo? Bore itu nih di awal kisah cinta Jayaprana dan Layon Sari. Oh, wih, mantap. Ini kalau Pancening Budi pernah berziarah makam di daerah Teluk Terima di Buleleng. Nah itu kisah cintanya berlanjut dari sana. Oh. Itu. Nah ini Kak Bemo mulai dulu. Dikisahkan di sebuah kerajaan di daerah Pejarakan. Ada kerajaan namanya Kerajaan Kalianget. Nah itu namanya, mudah-mudahan Kak Bemo tidak salah sebut. Hidup sepasang suami istri yang sudah normal ini sesuai dengan KB Bali, Pak Budi. 4 punya anak Kak Bemo. 4 punya anak, cowok 2, cewek 2. Wih, lengkap. Nah, sehingga anak-anak Bali itu kan bernama Nyoman, Wayan, Ketut, Made. Yang paling pertama namanya Pak Wayan. Yang nomor 2 Nengah atau Made. Nomor 3 Komang atau Nyoman seperti Kak Bemo. Dan yang paling kecil Itut. Kalau punya anak lebih dia akan kembali. Wayan balik, Nengah balik, Komang balik, Ketut balik. Berarti 8 punya anak kan gitu. Suatu ketika diceritakan kerajaan ini dilanda wabah penyakit tuh Cening Budi. Kalau nggak salah Kak Bemo bercerita yang kena corona lah. Banyak yang meninggal. Banyak yang meninggal. Semua anggota keluarga ini, bapak, ibu, dan ketiga adiknya ini meninggal, Pak Budi. Kasihan ini kisah kehidupan keluarga ini. Tinggallah sebatang kara yang nomor 3 ini. Itu namanya Nyoman Jayaprana. Kira-kira umur 7 tahun ini kalau Kak Bemo salah menceritakan. Nah, kehidupan sebatang kara, sangat parah nih. Yatim piatu sebatang kara seperti batun rambutan. Biji rambutan. Seperti biji rambutan itu sekali satu, tidak ada yang dua. Tidak ada duanya. Di situ Nyoman Jayaprana memberanikan diri datang ke kerajaan Kalianget untuk mengabdi, mungkin jadi pesuruh, ikut bersih-bersih, ikut memasak di kerajaan. Itu ceritanya ya. Walaupun dia masih kecil lah, saking backgroundnya tidak punya, diterimalah di kerajaan itu menjadi abdi dalam, istilahnya Pak Budi. Abdi dalam. Abdi dalam. Sekarang Kak Bemo cerita biar agak cepet. Sudah 15 tahun Nyoman Jayaprana ini udah berumur kira-kira 15 sampai 17 lah, sudah akil balik. Nyoman Jayaprana pun menjelma menjadi pemuda yang ganteng, gagah tampan, kulit putih, hidung mancung, rambut panjang ikal sebahu. Kira-kira kalau Kak Bemo masa itu hidup ya 11-12 lah. Ya ganteng, Kak Bemo ganteng juga kan gitu ya, biar bagus. Sambil ngopi dulu biar mantap ini ceritanya begitu. Nah, sang raja mengetahui Nyoman Jayaprana ini sudah menjelma jadi pemuda. Di situ dia mengharap biar Jayaprana punya pendamping hidup
Sudah lama ini di Puri, Cening Budi sudah dianggap anak sendiri oleh sang raja. Sang Sang raja Kalianget iki. Ya, Kalianget. Karena ada desakan beliau kan raja sekali ngomong itu harus perintah. Siap perintah. Siap perintah. Walaupun Jayaprana masih berpikir belum cukup umur kan gitu. Suatu hari mengikuti saran sang raja, Jayaprana ini belusukan pun. Belusukan ke pasar rakyat itu. Yang cara makin ke mall. Ke mall lah. Mungkin mencari teman Facebook baru atau Instagram. Bikin video di reel kan itu. Upload status. Check in apa istilahnya itu. Mungkin sudah jodoh. Beberapa hari ke pasar ketemu lah penjual canang yang cantik pun. Wih. Walaupun dagang canang itu tapi waduh bud. Tinggi semampai pantatnya cara kita Spanyol. Susunya itu kayak ini kelapa gading 2 montok gitu. Pokoknya tidak bisa diceritakan kemolekan Layon Sari. Rambutnya panjang. Rambut panjang sebahu, mungkin lebih panjang pun. Sampai di pantat. Sampai di pantat, bergelombang, ikal. Seperti kulit belayang orang Bali bilang ya, twinkle. Nah, cerita yang makin, Bemo bercerita ini. Sesingkat mungkin Kak Bemo biar tidak bosan yang mendengar. Nah, Jayaprana dan Layon Sari kenalan. Sudah kenalan, bertukar nomor WhatsApp, nomor HP, ya, saling kirim gambar, status, saling komen-komenan gitu kan gitu. Ketemu sekarang hari baik menikah lah. Atas saran raja, dibiayai oleh raja menikah sesuai dengan mewah. Nikah zaman sekarang pre-wedding aja udah 100 juta itu. Cening Budi, belum teropnya, belum igel-igelan. Dari wayang sampai konser, joget. Topeng Sidekari, wayang lemah ya semuanya dah ikut dipanggil. Saking mewahnya, sekarang keseringan sang raja ketemu berkata muka mencuri-curi pandang ini Raja Kalianget. Seledat orang Bali bilang. Nah di situ raja jatuh cinta, terpana, terpesona dengan kecantikan Layon Sari, Cening Budi. Istrinya Jayaprana. Sekarang punya niat jahat. Gimana caranya ini biar dapat memperistri istrinya Jayaprana? Cerita yang sekarang Pak Bemo ada tokoh baru namanya Saung Galing. Dia memberikan ide dan saran bagaimana caranya biar istrinya Jayaprana itu bisa direbut sama sang raja. Suatu ketika dikasihlah surat. Jayaprana Layon Sari ini baru honeymoon Pak Budi. Baru 7 hari menikah honeymoon ini. Dikasih surat bahwa ada kapal yang dirampok di daerah Teluk Trime. Di situ disuruh Jayaprana ngecek konsolidasi apa yang terjadi. Karena titah raja walaupun masih honeymoon, tetap Jayaprana datang. Harus datang. Diiringi beberapa pasukan untuk mengecek situasi keadaan yang sebenarnya. Tetapi Kak Bemo cerita ini mulai tipu muslihat dari Paman Saung Galing. Diceritakan sesampai di Teluk Trime, Paman Jayaprana dikasih surat bahwa memang tidak benar ada kapal yang dirampok, pecah belah di daerah Teluk Trime. Sejati inti surat itu adalah bahwa sang raja menginginkan istrinya yang bernama Layon Sari. Di situ menangis, Jayaprana nangis, Cening Budi. Tahu dirinya kenapa mengambil istri yang secantik Layon Sari. Tetapi karena titah raja, rela Saung Galing disuruh membunuh Jayaprana pun. Dengan kerisnya Saung Galing itu sudah dicoba beberapa kali. Keajaiban terjadi, tidak pernah terbunuh. Kebal dikit. Nah, mungkin kena perlindungan Dewata yang di surga mungkin. Karena Jayaprana memang berdasar orang lurus, jujur dan baik hati begitu. Tapi dia berpikir inilah titah raja yang harus dijalankan. Punya inisiatif Jayaprana itu ngasih kerisnya sendiri ke Saung Galing, disuruh
membunuh pakai keris itu. Seketika darahnya harum, mayatnya semuanya harum karena memang tidak berdosa. Nah, kabar kematian Jayapranu ini sudah tersiar sampai di kerajaan. Didengar juga sama Layonsari, Tipu Muslihat, Eka Daya, berbagai cara untuk mendapatkan dirinya itu. Seketika itu dia mengambil pisau Cening Budi, menyatakan kisah cinta yang sejati, cinta yang seumur hidup, dia sana bunuh diri. Sehingga dia meninggal. Cerita itu sampai sekarang kuburan beliau disemayamkan di Teluk Trima. Banyak masyarakat Hindu yang bersiarah ke sana. Di atas bukit dibikinkan kuburan yang berdampingan untuk menyatakan cinta sejatinya. Dikisahkan Raja Kaliangat ini gagal total untuk mendapatkan Layonsari. Sakit-sakitan dia pun, ya, putus asa, stres, mungkin kena stroke, mungkin zaman sekarang. Tidak terlalu lama dikisahkan meninggal juga sang raja ini. Cerita ini hidup dari mulut ke mulut. Ada bukti juga kuburan di Teluk Trima, sehingga menjadi hidup ini. Karena Layonsari berasal dari desa Sekar di Buleleng juga. Banyak keturunan beliau mau cantik-cantik katanya orangnya di situ. Orang desa Sekar cantik-cantik. Ya, Kaliangat ganteng-ganteng. Itu Kak Bemo bisa ceritakan. Karena kisah cinta yang sejati itu bisa dibawa mati. Karena sejatinya Kak Bemo memberitahu jodoh itu dibawa sejak lahir. Pernah hidup di dunia sampai ke akhirat. Kalau bisa, jujur jadi suami istri. Sampai langgeng kakek nenek dibawa mati. Itu cerita Layonsari. Kalau bisa Kak Bemo ceritakan ke Cening Budi dan pemirsa yang lain. Sekarang ada Goa Memalingkut. Dua bawak Subesul. Akhiri Kak Bemo dengan salam congkak. Ingat subscribe, like, komen, dan tonton video-video karya Kak Bemo biar Kak Bemo bersemangat untuk menceritakan legenda-legenda masyarakat Bali. Salam congkak, congor Kak Bemo. Om Santi, Santi, Santi Om.